Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan tentang 4 pilar komunikasi realitas virtual. Pertama-tama, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kania Salsabil Ramadhani, NIM 087. Ada teman saya Huda Anissa Rahma, NIM 06, Al Irsyadila Aidan, NIM 042, dan Nadia Syifa Zahrani, NIM 093. Langsung saja, selamat menonton dan memahami. Halo, di sini saya Nadia Syifa akan membahas pilar pertama yaitu dunia virtual sebagai pesan. Dunia virtual adalah suatu teknologi di mana kita dapat menciptakan dunia kita sendiri yang sesuai dengan keinginan kita sehingga terasa nyata baik dari segi visual maupun dalam segi perabaan. Itu artinya, di dunia yang bersifat maya tersebut, segala fungsi indera manusia dapat berfungsi secara keseluruhan. Untuk itu, kita perlu mengetahui realitas yang digunakan dalam memandang dunia virtual. Di antaranya, ada realitas objektif, subjektif, dan realitas yang dikonstruksikan. Selanjutnya yang pertama, ada realitas objektif. Saat ini, batas antara dunia virtual dan dunia nyata sangatlah kecil. Namun, adanya realitas objektif membantu kita mengetahui realitas-realitas yang real atau nyata. Realitas objektif ialah apa saja yang dapat kita lihat, kita dengar, kita cium, kita sentuh, dan kita kecap. Semua orang sepakat akan menyaksikan atau mengalami realitas yang sama. Contohnya, semua orang sepakat bahwa ketika minum kita menggunakan gelas, bukan mangkok. Atau kita sepakat bahwa Universitas Airlangga letaknya di Surabaya, bukan di Malang. Intinya, realitas objektif ini merupakan realitas tunggal dan memiliki pandangan bahwa hanya ada satu realitas di dalamnya. Berbeda dengan realitas objektif yang tunggal, realitas subjektif itu plural. Kenapa begitu? Karena sayangnya, kemampuan indera tiap orang tidak sama. Seperti halnya orang yang tidak buta warna dengan orang yang buta warna akan melihat persepsi yang berbeda ketika dihadapkan dengan warna biru atau hijau. Seorang dosen persepsi di Universitas Illinois, Daniel Simmons, melakukan eksperimen. Ia menyuruh mahasiswanya menonton tayangan baseball dan menyuruh mereka menghitung lemparan bola. Ketika ditanya jumlah lemparan, hampir seluruh jawaban mereka akurat. Tetapi ketika ditanya apakah mereka melihat ada gorila yang masuk atau tidak, jawabannya tidak. Simmons menyimpulkan bahwa hal ini disebut dengan inattentional blindness, yaitu ketika orang tidak melihat sesuatu karena sesuatu itu tidak menjadi fokus perhatiannya. Dalam buku The Invisible Gorilla, Simon juga menyebutkan bahwa ada faktor-faktor seperti faktor biologis, psikologis, sosiokultural, dan situasional yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga melahirkan realitas subjektif yang berbeda. Halo, saya Kania. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang realitas yang dikonstruksikan. Paul Watzlawick, seorang tokoh pragmatika komunikasi, filsuf, dan profesor psikiatri di Stanford University memiliki buku yang berjudul Seberapa Nyata Sih Kenyataan Itu? Nah, di buku ini membahas tentang bagaimana komunikasi menciptakan realitas. Loh, bukannya realitas itu apa yang ada? Komunikasi kan hanya mengungkapkan dan menjelaskan realita. Namun, kenyataannya bukan begitu. Delusi yang paling berbahaya adalah anggapan bahwa hanya ada satu realitas. Padahal kenyataannya ada banyak ragam versi realitas, bahkan banyak yang bertentangan. Semua itu merupakan hasil komunikasi dan bukan refleksi dari kebenaran abadi dan objektif. Jadi, yang kita sebut realitas atau ragam versi realitas yang kita percayai adalah hasil konstruksi bersama. Kenneth J. Gergen dalam bukunya An Invitation to Social Construction berkata bahwa together we construct our world. Jadi, realitas tidak diambil dari objek indera kita, melainkan dari persetujuan sosial. Stephen Hawking pernah bercerita bahwa Dewan Kota Monza Italia melarang para pemilik ikan hias memelihara ikan mas koki dalam akuarium berbentuk melengkung. Alasannya bahwa memelihara ikan mas dalam akuarium melengkung itu hal yang kejam karena ketika si ikan memandang keluar, dia bakal melihat pandangan yang melenceng dari realitas. Hawking pun bingung, gimana kita tahu kalau realitas yang kita punya itu benar dan tidak melenceng? Sebagai contohnya, pada zaman dahulu terdapat perdebatan tentang heliosentris dan geosentris. Awalnya Aristarchus mengatakan bahwa alam semesta berpusat pada matahari atau heliosentris. Namun, pendapat itu tidak banyak diterima orang. Lalu, Ptolemeus pun mengatakan, "Oh enggak, bumilah yang berada di tengah-tengah alam semesta."
Nah, pernyataan ini didukung oleh gereja, makanya menyebarlah realitas ini pada abad pertengahan. 1700 tahun setelah Aristarchus, Copernicus muncul mengatakan bahwa matahari itu diam, bumi bersama planet-planet lain yang berputar mengelilingi matahari. Masyarakat pun kembali menolak realitas ini. Galileo yang mendukung teori Copernicus sempat diadili karena pandangannya dianggap bertentangan dengan kitab suci. Untungnya, ia hanya dijadikan tahanan rumah dan karya-karyanya tidak boleh tersebar dimanapun. Galileo dianggap murtad karena ia mengkonstruksikan realitas secara berbeda dengan yang mainstream. Namun, pada 1992, Gereja Roma Katolik mengaku salah karena menghukum Galileo. Akhirnya, teori Copernicus diakui gereja. Bumi bukanlah pusat matahari. Jika tadi merupakan contoh realitas fisik, ada pula realitas sosial. Sebagai contoh, ada 5 versi cerita tentang gerakan 30 September. Kebanyakan orang selama ini percaya hanya ada satu realitas tentang gerakan ini, yang sebenarnya hal tersebut dikonstruksikan oleh pemegang hegemoni makna, lalu diterima oleh banyak orang. Namun sebenarnya terdapat banyak versi realitas akan gerakan ini. Kelimanya merupakan hasil konstruksi 5 kelompok sosial yang kemudian dikomunikasikan dan dirundingkan secara sosial. Kepercayaan tentang realitas ini semuanya bergantung pada siapa kamu dan apa yang mengkonstruksimu. Dan yang keempat adalah realitas virtual. Virtual dari kata virtualis, dari kata virtus yang berarti kekuatan atau daya. Dari makna kata tersebut kita bisa mengartikan bahwa realitas virtual adalah realitas yang bisa kita wujudkan dengan kekuatan atau daya kita sendiri. Dijelaskan di halaman 396 bahwa realitas virtual itu adalah realitas dengan potensi untuk bisa kita wujudkan ke dalam dunia yang sekarang kita alami, yaitu realitas yang real atau real. Itulah kenapa di halaman tersebut dikatakan bahwa virtual tidak bertentangan dengan real. Tetapi realitas virtual ini berbeda atau kalau ditulis di sini bertentangan dengan realitas yang aktual. Dua-duanya itu merupakan bagian dari realitas yang real atau real tersebut. Tapi disebutkan di sini bahwa virtual dan aktual itu adalah dua cara mengadakan, sepertinya mengadakan sesuatu realitas. Caranya diwujudkan itu berbeda. Jadi dalam sebuah realitas ada yang diwujudkan benar-benar secara aktual dan yang diwujudkan secara virtual yang tidak aktual, yaitu virtual. Nah, virtual sendiri itu berbeda dari aktual karena virtual itu adalah sebuah realitas yang kita wujudkan, yang bisa kita wujudkan dari sebuah potensi yang ada di sekitar kita. Anggaplah seperti sebuah benih buah itu bisa tumbuh menjadi pohon, atau kita yang menjadi warga negara Indonesia itu punya potensi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Potensi yang dimaksud itu yang seperti itu. Atau lebih gampangnya lagi, kita mahasiswa itu punya potensi untuk lulus. Nah, dan dalam psikologi komunikasi, benih dari potensi yang akan kita wujudkan tersebut adalah sebuah gambaran yang ada dalam pikiran atau benak diri kita sendiri, atau bisa juga disebut sebagai imajinasi atau persepsi. Bahwa sebuah gambaran yang kita miliki dalam pikiran kita itu hendak kita wujudkan ke dalam dunia nyata untuk bisa dinikmati atau digunakan oleh orang-orang di sekitar kita yang akan nantinya jadi pengguna
yang bersifat dapat menjerumuskan kita ke dalam imajinasi tersebut dan mengajak kita untuk berinteraksi di dalamnya seperti yang ditulis dalam halaman 397, yaitu bersifat imersif dan interaktif. Adanya sifat menjerumuskan ini atau imersif dan interaktif dalam sebuah realitas virtual yang menampilkan objek-objek simulasi dalam bentuk penampilan inilah yang diharapkan akan memancing kita untuk berpartisipasi dalam sebuah realitas virtual. Nah, cara mewujudkan interaksi dan imersif tersebut di dalam sebuah realitas virtual itu adalah dengan menghadirkan beberapa elemen dari realitas objektif, subjektif, dan konstruktif yang ada di sekitar kita untuk dimasukkan ke dalam realitas virtual tersebut. Ketiga realitas tersebut tentu saja kita dapatkan dari sebuah lingkungan yang kita hadapi, kemudian kita sebagai yang membuat realitas virtual tersebut mengimajinasikan bagaimana realitas virtual yang hendak kita sampaikan itu bisa terwujud dan bisa benar-benar dinikmati oleh para pengguna kita. Ya, misalkan saja dalam game lah, seperti PUBG. Kita berada di satu medan yang memiliki susunan-susunan rumah dan kita berada di sebuah, katakanlah itu adalah sebuah medan di mana kita harus berlomba untuk membunuh lawan kita. Itu adalah elemen-elemen dari realitas objektif, subjektif, dan konstruktif yang dibentuk dalam realitas virtual yang kita alami. Pilar kedua dalam pilar komunikasi realitas virtual ini adalah imersi, atau sebagaimana ditulis dalam buku adalah perasaan terbenam. Sherman dan Craig dalam buku mereka menjelaskan bahwa imersi ini adalah rasa yang timbul ketika kita berada pada lingkungan yang kita nikmati atau dalam tanda kutip sedang kita berada pada realitas virtual yang sedang kita gunakan, dan itu terjadi pada tingkatan emosional atau juga secara fisik. Nah, kekuatan sebuah realitas virtual itu untuk menjerumuskan atau membenamkan penggunanya ke dalam dunia mereka bisa dilihat dari bagaimana realitas virtual tersebut disusun atau digambarkan sedemikian rupa supaya penggunanya itu dapat merasakan persepsi sebuah dunia lain dalam tanda kutip, atau merasakan dunia yang sedang kita alami saat ini dari sudut pandang yang lain. Nah, sebuah dunia lain yang dimaksud tadi bisa kita lihat wujudnya dalam game, permainan yang bisa kita download di komputer atau laptop atau HP kita. Misalkan saja game Minecraft yang meskipun bentuknya semuanya kotak-kotak semua, tapi itu menghadirkan sebuah dunia di mana kita bisa membangun sebuah dunia yang sesuai dengan imajinasi kita. Ada pohon-pohon, ada bukit, ada gurun pasir, ada salju, ada danau, dan kita diberi material-material untuk bisa membangun apapun pada dasarnya, apapun yang kita inginkan. Atau juga dalam merasakan dunia yang sama dari sudut pandang yang lain. Contohnya adalah pada pemakaian headset realitas virtual yang kita pasangkan seperti kacamata di mata kita, lalu kita masukkan HP kita ke dalam situ dan kita melihat berbagai macam gambaran realitas virtual yang ada, yang biasanya kita bisa nikmati di YouTube. Kalau misalnya ada video 360 derajat, itu adalah bagian dari merasakan dunia dari sudut pandang yang lain. Nah, seberapa kuatnya realitas virtual tersebut bisa menjerumuskan atau membenamkan kita dalam
sebuah realitas virtual itu adalah tergantung bagaimana imajinasi dari mereka yang mewujudkan realitas virtual tersebut, bagaimana mereka menyusunnya sedemikian rupa pada sebuah medium, entah itu lukisan atau buku atau zaman sekarang film dan juga bahkan podcast atau radio yang bisa merangsang dan kemudian memunculkan perasaan imersi terhadap sebuah pesan yang hendak kita sampaikan. Atau kalau pendeknya itu bagaimana masing-masing pembuat realitas virtual itu merangkai, mengkonstruksi realitas virtual tersebut supaya kita bisa semakin terbenam ke dalamnya dengan partisipasi di dalam realitas virtual tersebut. Oliver Grau, yaitu seorang ahli sejarah seni rupa, mengatakan bahwa realitas virtual itu bermula dari dibuatnya gambar-gambar yang dapat menenggelamkan kita terhadap ilusi yang digambarkan oleh gambar tersebut. Baik itu berupa lukisan ataupun berupa foto. Para pelukis atau fotografer yang membuat gambar-gambar atau foto tersebut pasti membuatnya berdasarkan pemandangan tertentu atau pengalaman tertentu yang hendak mereka sampaikan dalam pesan mereka, yang hendak mereka sampaikan dalam gambar atau foto mereka. Seperti misal lukisan The Starry Night ini oleh Vincent van Gogh. Saat misalnya aku merasakan apa sih makna dari The Starry Night ini, aku merasakan bahwa dalam satu malam yang tenang di sebuah desa, langit-langitnya berdansa dengan banyaknya bintang dan bulan memancar dengan cerah. Yang tentu kepada diriku sendiri membangkitkan sebuah perasaan takjub bahwa wow, malam itu bisa seindah ini. Dan dengan munculnya media lain seperti novel atau film atau bahkan musik, tentu saja para penulis atau musisi atau pembuat film tersebut ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu lewat media cerita yang bisa kita nikmati dengan jalan cerita yang sesuai dengan kehidupan mereka, serta menanamkan beberapa nilai-nilai yang bila kita tangkap dan kita pahami akan kita refleksikan, dan pada akhirnya nilai hidup seperti ini yang mereka rasakan. Itulah yang membuat cerita-cerita seperti Laskar Pelangi atau Sabtu Bersama Bapak benar-benar dikenal dan dinikmati oleh banyak orang. Sherman dan Craig mendefinisikan dua jenis imersi, yaitu imersi mental dan imersi fisik. Imersi mental terjadi saat secara mental kita itu benar-benar merasa ada pada lingkungan yang dibentuk oleh realitas virtual yang kita gunakan. Atau dalam kata lain, imersi mental itu adalah saat kita tidak berpikir sama sekali bahwa ini tuh realitas virtual, ini tuh realitas virtual. Kita tetap saja menikmatinya seiring apa yang kita nikmati itu semakin kita resapi, semakin kita resapi tanpa adanya penolakan bahwa ini tuh cuma realitas virtual. Kita bisa merasakan hal ini ketika kita memandangi sebuah lukisan atau hasil fotografi atau juga buku, novel, cerita yang kita baca. Kita pasti akan ikut berada di dalamnya, ikut menjalani cerita yang dituturkan dalam novel tersebut, ikut merasakan pemandangan yang dilukiskan oleh sebuah lukisan itu. Dan yang kedua adalah imersi fisik, yaitu ketika kita secara fisik memasuki medium tersebut untuk menikmati lingkungan yang disajikan dalam realitas virtual. Meskipun itu tidak berarti semua indera kita merasakannya. Ini mungkin bisa kita kaitkan dengan kacamata virtual realita yang saya tadi sempat utarakan, bahwa
Mata kita melihat realitas virtual tersebut dan mungkin juga bisa mendengarnya dengan bantuan headset. Tapi ketika kita ingin meraba objek-objek yang kita lihat tersebut, kita tidak bisa karena tangan kita tidak berada di sana langsung. Ketika kaki kita hendak berjalan ke depan, ke arah sesuai dengan realitas virtual kita, itu kita tidak bisa karena kita tidak berada di tempat itu. Namun dalam buku mereka, Sherman dan Craig mengatakan bahwa imersi fisik ini adalah imersi pertama yang akan kita rasakan. Karena mungkin ya tentu saja ketika kita tidak ada secara fisik. Yang selanjutnya ada pilar ketiga, yaitu umpan balik sensori. Umpan balik sensori atau sensory feedback ini berfungsi untuk menyampaikan informasi dari virtual world ke indera penggunanya. Elemen ini mencakup visual, audio, dan sentuhan. Biasanya kita menyaksikan realitas fisik dengan menggunakan alat indera kita kan. Nah, dengan realitas virtual, kita dapat mengalami realitas khayali atau imagined reality dengan menggunakan media seperti novel, radio, film, dan sebagainya. Ada dua istilah bagaimana cara menirukan dunia, yaitu mimesis yang memiliki arti mempertontonkan atau memeragakan, dan diegesis memiliki arti menceritakan atau melaporkan. Sebenarnya, kedua istilah ini awalnya digunakan dalam teater, di mana seorang narator atau pendongeng dapat berbicara langsung dengan suaranya sendiri, sesuai dengan narasi yang datar, tidak bercampur. Itu disebut dengan diegesis, menceritakan atau melaporkan. Nah, kalau seorang narator atau pendongeng itu berbicara dengan suara tokoh, di mana narator itu memiliki berposisi sebagai narator dan juga tokohnya. Nah, itu disebut sebagai mimesis, mempertontonkan atau memeragakan. Pilar keempat yaitu interaktivitas. Interaktivitas dapat terjadi karena ada umpan balik dari mesin ke pengguna. Menurut Bradberg dan Digdon, interaktivitas didefinisikan sebagai fasilitas bagi orang atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain dengan mengabaikan jarak dan waktu. Nah, ada dua ciri utama interaktivitas menurut Digdon, yaitu kemampuan menghubungi atau menyapa orang lain dan mendapatkan respon dari orang itu. Interaktivitas bertugas untuk merespon aksi dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan fiktif atau virtual world. Pemakai melihat suatu dunia semu yang sebenarnya mereka adalah gambar-gambar bersifat dinamis. Melalui headphone atau speaker, pendengar akan mendengar suara yang realistis. Melalui headset, glove, dan walker, semua gerakan pemakai dipantau oleh sistem yang akan memberikan reaksi yang sesuai sehingga pemakai seolah-olah merasakan pada situasi yang nyata, baik secara fisik maupun psikologis. Syarat-syarat untuk membangun interaktivitas. Yang pertama ada kontrol aktif. Kontrol aktif merupakan tindakan yang disengaja dan bersifat instrumental yang secara langsung memengaruhi pengalaman pengendali. Contohnya kalau di medsos itu kita bisa ganti foto profil dengan gambar Doraemon misalnya. Terus ganti tema yang awalnya light jadi black, kayak gitu. Yang kedua ada komunikasi dua arah, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi timbal balik antara perusahaan dan pengguna. Misalnya saat kita launch sebuah aplikasi, pasti muncul sebuah persetujuan dari aplikasi tersebut kan. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk komunikasi dari perusahaan ke pengguna. Kalau komunikasi pengguna ke perusahaan, contohnya saat pengguna memberikan rating dan reviewnya terkait aplikasi yang diunduh. Seperti itu. Yang ketiga ada sinkronisitas. Sinkronisitas adalah situasi ketika masukan pengguna dalam komunikasi dan respon yang mereka terima dari komunikasi tersebut bersifat serentak. Contohnya, ketika kita mengetuk
kolom review pengguna, maka secara otomatis aplikasi tersebut membuka sesuai perintah kita. Ada 3 macam interaksi di realitas virtual. Yang pertama, interaksi pengguna mesin. Interaksi ini antara manusia dengan komputer. Kayak misalnya kita ingin searching di Google, nah kita tanya ke Google dan kemudian Google akan menjawab. Kita sebagai manusianya dan Google sebagai mesinnya. Yang kedua, ada interaksi pengguna-pengguna. Interaksi antar pengguna aja sih, kayak misalnya pas main games tuh kita bisa ngobrol dengan pemain games yang lain yang main games itu juga, seperti itu. Yang ketiga, ada interaksi pengguna pesan. Interaksi ini tuh penggunanya dapat mengendalikan atau mengubah pesan yang diterima, dan kemudian mereka bisa menyesuaikan pesan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.